a'malu mardudatun untuk berligi yang perlu mengkhawatirkan. Mudah-mudahan tapi dengan husnuzon kita yakin kepada para khatib-khatib ini tahu hal ini semuanya, dan tahu perbedaan bentuk khutbah besaran sah khutbah. Nah, mungkin saya harap satu mana lebih afdal ketika Jumat itu beda antara khatib dengan imam atau antara imam dan khatib satu gitu. Yang kedua, bagaimana ketika seorang khatib yang menggunakan bahasa Arab padahal dia sendiri tidak mengerti bahasa Arab. Nah, yang ketiga, bagaimana ketika Jumat itu menggunakan satu khutbah, karena pernah yang temukan kayak gitu. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang lebih afdal siapa yang jadi khatib langsung jadi imam. Karena Rasulullah, para sahabat khulafaur rasyidin itu yang dilakukan. Siapa yang jadi khatib ya jadi imam. Karena supaya apa? Seperti sifat Rasulullah SAW, yuqidus sholata wa yuksiru khutbal jumaiyah. Di dalam bahasa ini salah satu daripada sifat dan sunnah Rasulullah SAW, yuqidus sholata wa yuksiru khutbal jumaiyah. Dia selalu memanjangkan salat Jumat itu dan memendekkan khutbah. Cuma sepanjang-panjangnya Rasulullah SAW, kalau Jumat itu berkisar hanya 4 surat yang bisa dibaca. Kalau Sabihis masih berpasangan dengan Al-Hadithul Wafiyat. Kalau surat Jumat masih berkaitan dengan Al-Nabiqun, itu saja yang sering. Nah, berarti sangat pendek khutbahnya beliau. Sangat pendek khutbahnya beliau. Kalau memang itu ukuran panjangnya dengan 4 surat ini. Nah, kemudian kalau misalnya dipisahkan antara khatib dengan imam, maka memang ulama juga membolehkan. Tapi kalau dihitung afdalnya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang betul bahwa yang kalau dia pakai bahasa Arab, dia nggak apa-apa. Seperti dalam ibadah, walaupun dia nggak paham, walaupun dia tidak paham. Nah, kalau memang ada kemungkinan untuk belajar, memahami, sekedar memahami mana khutbah itu, memang itu perlu dipakai. Mempelajari untuk sekedar memahami mana khutbah yang disampaikan dari bahasa Arab tersebut. Nah, kalau memang terjadi khutbah itu hanya dianggap 1 kali khutbah, berarti tidak sah Jumatnya, berarti kurang rukunnya. Karena salah satu daripada rukun Jumat itu adalah bahwa membaca khutbah 2 kali. Nah, kalau ada bagaimana kalau salat Idul Fitri tidak boleh, boleh dia sekedar khutbah. Kalau Jumatnya ya berarti, karena ini kalau tidak pakai 2 khutbah berarti tidak sah. Yang kedua, terkait dengan khutbah pertama dan kedua, begitu duduk di khutbah pertama, kadang-kadang singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian khatib berdiri sekali saja Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ukur dengan surat Al-Ikhlas, tidak mungkin bisa sama. Yang kedua, terkait dengan masalah ada pendapat yang dengan bahwa wajib mengikuti imam dalam sholat Jumat itu 1 rakaat. Artinya boleh mufarakah di dalam rakaat kedua. Yang ketiga terkait dengan mualaf niki. Nah, batas mualaf niki berapa menit atau berapa ayat jaraknya antara khutbah dan imam? Pertama, memang harus kan syarat duduk itu tumanina. Nah, ukuran tumanina itu dia bisa mencetak 1 kali berbohong. Nah, kalau dia tidak seukuran 1 kali berbohong maka berarti belum dikatakan tumanina. Belum dikatakan tumanina. Berarti khutbahnya dianggap 1. Berarti dianggap 1 khutbahnya. Kalau dianggap 1 khutbahnya berarti belum lengkap rukun Jumat. Karena rukun Jumat kan harus bawa. Nah, sekarang kalau dia tidak ada pasal antara
satu kali khutbah yang dua itu. Nah, oleh sebab itu kalau tidak ada pasangan disebabkan oleh karena tidak mu'minah, tidak mu'minah duduknya, maka yang harus sambung lagi supaya itu maksudnya dari barangkali dia harus sambung dengan khutbah yang tiga. Baru nanti yang dua tanpa mualaf itu dianggap satu, kemudian tambahan ini anggap satu, jadi anggap dua. Nah kemudian yang ketiga, yang kedua adalah bagaimana ukuran mualaf antara khutbah yang dua itu dengan sholat. Tadi sudah diketahui seukuran. Kalau misalnya pemisahannya antara khutbah dengan sholat selesai kita salat berdoa, walaupun dua rakaatnya singkat. Nah itu berarti dia tidak mualaf. Seperti diterangkan tadi, untuk melaksanakan salat sunat 2 rakaat hanya takbiratul ihram, al-fatihah, rukuk, sujud, kemudian takbiratul intikam, al-fatihah, rukuk, sujud, tasawuf. Itu mungkin tidak sampai 1 menit. Nah, ini mengambil target yang paling pendek salat sunat 2 rakaat. Jadi ukuran daripada, kalau ukuran antara khutbah itu dengan komatnya untuk salat Jumat, selesai salat 2 rakaat dan paling singkat saja, maka dikatakan dia tidak mualaf. Nah, oleh sebab itu, begitu turun imam, apa khatib langsung komat, dan komatnya tidak perlu banyak. Ya sekarang kan nganggur kayak orang haji, ya lama. Jadi singkat-singkat. Nah, kemudian langsung sholat Jumat. Nah, coba tidak nanti kalau terlalu lama kayak orang azan dan pamatnya, maka dianggap saja tidak mualaf karena tidak melebihi ukuran. Tadi yang kedua kan oh iya. Jadi memang kan dalam kajian yang dulu sebelum kita bicara tentang masalah khutbah ini ada yang dibicarakan bahwa seandainya kalau kita ikut imam dalam salat Jumat rakaat pertama saja, nah rakaat pertama saja boleh kita muparakah kalau memang ada hajat yang sangat mendesak, boleh kita muparakah, tapi tetap 1 rakaat disempurnakan. Kita sempurnakan, atau mungkin kita tidak khusyuk dengan imam ini karena kita sudah coba dia fatihahnya begitu-begitu saja, kemudian dibalas dengan suratnya juga dari segi bacaannya tidak nyaman, maka tidak khusyuk itu, kecukupkan saja sebentar itu tidak ikut dia, kemudian kedua kita ini kan sudah dibahas dalam pengajian dulu. Bagi orang yang tidak pernah mendengar bagian daripada rukun khutbah, apakah boleh dia jadi imam Jumat? Jadi kemarin juga dibahas masalah hadirnya imam dari khutbah pertama sampai akhir khutbah pertama, hadir yang dimana. Nah kalau begini ya, bisa saja saya ada ingat yang akan jadi imam itu apa? Jadi, tapi dia hadir selama pembacaan dari awal. Nah inilah merupakan salah satu penyebab bahwa lebih afdal siapa yang jadi khatib menjadi imam itu supaya tidak ada permasalahan. Nah kalau misalnya nanti boleh jadi nanti yang jadi imam ini karena kalau dia dua, dia alim, tapi ada permasalahan di pendengaran, sehingga yang dipandang dalam hal ini adalah yang penting yang hadir dari awal sampai akhir yang dapat sesuai dengan khutbah, walaupun mungkin ada yang tidak didengarkan betul-betul. Nah, itu salah satu penyebabnya bahwa khatib dan imam itu adalah satu, supaya nanti imam dianggap tidak ada anggapan bahwa ada daripada khutbah yang tidak didengarkan. Berkaitan dengan rukun khutbah, salah satu membaca ayat. Kalau kita niat membaca ayat tapi tidak niat rukun, apakah sah khutbah ini? Yang kedua dulu, berkaitan dengan syarat tadi menutup aurat. Tapi setelah dia khutib, dia keluar membuka aurat. Nah, gimana hukumnya?
Pertama, memang membaca masing-masing dari para rukun itu tidak diperlukan niat strategis. Nah, cuma sekarang tahu nggak dia bahwa ayat ini sebagai rukun itu masalah. Tahu nggak dia merupakan salah satu dari para rukun korban itulah membaca ayat. Kalau dia tidak tahu berarti dia baca apa dasar ini? Apa dasar ini? Nah, kemudian yang kedua, memang ini termasuk salah satu daripada kepribadian bahwa si khatib jangan sampai dilihat sebagai orang yang tertib pada saat baca Quran, tapi juga di luar karena apa? Bagaimanapun dia akan terjadi sulit orang dan sampai itu. Karena apa? Kehidupan kita itu tidak ada pada saat Jumat saja, tapi yang penting adalah kehidupan di luar Jumat. Itu sebabnya kalau yang mengibaratkan keadaan kita pada waktu di dalam masjid itu bagikan ikannya sedang akuarium. Tapi begitu kita keluar dari apa? Dari salat Jumat keluar masjid, berarti kita sudah bagikan ikannya sedang keluar dari akuarium ke samudera luas. Itu kita berhadapan dengan predator. Kita berhadapan dengan banyak predator. Mampukah kita melakukan itu? Jadi seharusnya memang keadaan kita di dalam masjid itu sebagai mediator daripada kehidupan kita di luar masjid. Sehingga nanti siapa yang pantas untuk kita ikuti di luar masjid, nah itulah dilihat dari yang pantas diikuti pada saat itu. Oleh sebab itu sampai di luar masjid, harus betul-betul bisa menggunakan sorry ada. Yuk. Banyak. Ada 2 pertanyaan dalam video. Oh, sudah ribuan. Jadinya 3 pertanyaan ini kalau imam sholat Jumat dia baca dulu apakah makmum kita sholat Jumat itu apakah sah atau tidak? Dia baca dulu. Yang kedua dulu tentang musafir. Di dalam perjalanan musafir tersebut kan di kapal. Jadinya kan maksimal makmum kita adalah 40 orang sholat Jumat. Apabila tidak melakukan khotib, dia melaksanakan sholat apakah sah sholat Jumat kita itu di dalam satu perjalanan di kapal? Pertama, memang berkaitan dengan masalah kita doa kunut ini ada kan namanya kunut nazilah, ada namanya kunut hadiah. Kemungkinan pada saat terjadi permasalahan musibah atau bencana genting, maka imam membaca kunut. Nah, kalau memang semua jamaah sadar bahwa ini saat genting kita kunut nazilah, maka akan tidak terjadi apa-apa di jamaah. Nah, tetapi kalau memang jamaah tidak merasakan ada hal-hal yang menyebabkan kita sunat untuk kunut nazilah, lalu tiba-tiba imam kunut, padahal itu bukan kunut nazilah. Berarti di sini adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka dalam hal ini itulah salah satu daripada penyebab alasan boleh makmum mubarakah setelah dia bersama-sama imam dari pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita memang sedang musafir, memang tidak wajib salat Jumat. Kita tidak diwajibkan salat Jumat. Jadi menurut musafir. Adapun kalau menurut Imam Hanafi, apalagi Imam Malik, silakan salat Jumat 2 orang saja, dimanapun kita berada. Kalau memang pada waktunya musafir ataupun mungkin tetap mereka itu melaksanakan salat Jumat walaupun hanya 2 orang, satu makmum. Nah, misalnya maksudnya begini, kalau kita tidak, ya enak saya pada Jumat, kalau kita bisa Jumat dulu, sementara kita musafir 2 orang, atau banyak orang kurang daripada 40, silakan taklid. Kalau kita jadi taklid pada Imam Maliki. Untuk apa? Untuk menenangkan perasaan bahwa
saya sudah melakukan salat Jumat. Karena kalau sudah lakukan misalkan kalau dalam usaha tidak biasa kita kan. Biasa. Silakan ikuti kita bertakbir kepada Imam Maliki. Beliau boleh 2 orang salat Jumat. Berarti tanpa hati, tanpa hati. Nah, tapi kalau memang misalnya dilakukan di kapal saat jadi pelayanan misalnya, ya mungkin itu salat jamaah biasa yang dilakukan karena pada saat itu kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Tapi kalau seperti tadi mau ikut Imam Maliki boleh. Alhamdulillah, para jamaah yang sangat terhormati, mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap ingat ini yang berkaitan dengan masalah khutbah ini. Karena kalau sholat memang kita lakukan terus dan kita tahu ingat mana rukun, mana syarat-syarat, mana surat al-Baqarah. Tapi kadang-kadang untuk khutbah ini kadang-kadang tidak tahu